Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah fa in suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah guru kita, dosen kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bisa menjadi penawar duka bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi di antara 25 nabi dan rasul yang kita imani yang memiliki kecintaan dan rasa sayang kepada umatnya seperti Rasulullah mencintai kita semua. Sampai di penghujung hayat Rasulullah, yang beliau ingat bukan hartanya, karena memang Rasulullah tidak banyak harta. Yang Rasulullah ingat bukan istri dan anak-anaknya, bukan pangkatnya, tapi yang Rasulullah ingat adalah ummati, 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 umatku. Seakan-akan Rasulullah tidak rela meninggalkan dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi, sehingga para malaikat yang menyaksikan kondisi ini semuanya menjerit dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukan main Muhammad ya Allah cintanya kepada umatnya, bukan main ya Allah kecintaan Rasulullah kepada pengikutnya. Lalu Allah memanggil Jibril, Jibril, kesini kamu. Sampaikan pesanku kepada Muhammad yang tidak pernah kusampaikan kepada seluruh nabi yang lain, agar supaya Muhammad ridha, agar supaya Muhammad tenang untuk kembali ke haribaanku. Jibril datang di sisi Rasulullah yang sementara berucap ummati, ummati. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi salam kepadamu. Allah memutuskan pada hari ini juga mengeluarkan surat keputusannya yang tidak pernah disampaikan kepada nabi dan rasul yang lainnya. Apa itu Jibril? Kata Jibril, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatmu Muhammad sudah dijamin oleh Allah, sudah digaransi oleh Allah, pasti masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bapak ibu mau masuk surga semua? Mau. Lo yang orang asing masuk surga mau, 2 orang yang ngomong. Kalau bilang masuk di hotel ada cewek, cepat semua. Siapa yang tidak mau masuk surga kata Nabi? Illa man aba, mereka yang tidak mau mengikuti syariat Islam, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itulah yang tidak mau masuk Islam. Kita semua sudah digaransi oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sudah berada pada malam kedua berpulangnya ke rahmatullah guru kita, dosen kita, Bapak Abdul Hakim. Berarti beliau sekarang sementara masih diberikan tes and proper test.
Karena 3 hari 3 malam orang ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir di alam barzakh. Ada 5 mata ujian yang diberikan kepada beliau, mulai dari man rabbuka sampai dengan man ihwanuka. Kalau kelima mata ujian yang diberikan kepada beliau ini mampu dijawab dengan baik dan fasih, maka malaikat Munkar wa Nakir akan memberikan kepada dia sertifikasi sebagai calon penghuni surga. Amin, mudah-mudahan beliau mendapat itu. Tapi kalau ada orang di dalam sana diberikan 5 soal pertanyaan tidak mampu dia jawab dengan baik, maka malaikat Munkar wa Nakir pun akan memberikan dia sertifikasi sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, makanya naditta si dece na tumatena senabita dek nagacau dece itu matena senabita nareko didahului dengan sakit, malah sakit jolok at pamati. Jangan meninggal tiba-tiba. Jangan begitu jalan di jalan raya ditabrak mobil penyok. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang meninggal dulu itu sakit dulu? Karena kalau ada orang meninggal dalam keadaan sakit, maka Rasulullah menggaransi hamba itu dijamin oleh Rasulullah, insya Allah langsung ke surga. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau ada hamba Allah yang sakit, maka 3 malaikat Allah diperintahkan, diutus oleh Allah untuk mendatangi orang yang sakit itu. Malaikat pertama diperintahkan Allah, hai malaikatku, datangi hambaku malaikatku. Apa tugasku ya Allah? Kata Allah, datangi hambaku yang sakit malaikatku, angkat kenikmatan di tenggorokannya. Ya ruparek nalin kumala sakit de gaga manyama dianre mapai mana ngagagai. Air saja susah kita telan kalau kita sakit. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang sakit tidak bisa makan apa-apa. Makanya kalau ada tetangga kita masuk rumah sakit, masuk wahidin, dianjurkan supaya kita jangan bawa pisang ambong, jangan bawa apel, apalagi orang penyakit gula, nampak apel werangan sekalian dengan kacinya. Jangan bawa biskuit. Kenapa? Karena kalau Anda bawa apel, Anda bawa pisang ambon, Anda bawa biskuit, pajaganan itu mesuk. Mali na sa bayar tu malasay de na ulit mandre. Pahit. Karena Allah memerintahkan malaikat yang pertama, angkat kenikmatan di tenggorokannya. Makanya guru ta almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Abu Talib, ika 10 kombo lo karibut tinggi, mali seundangan 10 sebu. Dulu itu tahun 85 Pak, 10.000 sama dengan 100.000 sekarang. Muli sekimbo 10 sebu undangan lo karibut tinggi ka 10. Malabih mo piri sesena po ng Allah Ta'ala 10 sebu muli sekeng ilokkan itu malasay. Ada juga ini ibu-ibu, terutama ibu-ibu kalau pergi lihat orang sakit di rumah sakit, bawa tong diamplop. Tanya berapa isinya? 10 cepu, 20 cepu. Justru kalau Ustadz kedatangan undangan di rumah saya tanya yang bawa undangan, pengantin apa ini nak? Ustaz, pengantin perempuan, bukti makun rayu Ustaz. May galak, dak ditulis seking ko, lisek 20 sepu. Kenapa? Karena pengantin perempuan dikasih naik di belanja. Kemarin saya punya kemanakan kawin, saya disuruh Mas Suruh. Saya akan datang nggak 60 juta. Saya bilang, dia bilang Ustaz, ucor mi 40 juta. Ku patok mi 40 juta. Maka kaya ucor mi 30 mi doiku. Waktu aku mundur. Nah, kalau perempuan
perempuan tidak perlu diisi amplopnya banyak-banyak. Nah sahabat di pendrek ini balanca. Nah pauli mana yang aku pendrek dutoi. Matur, rezeki, ide, naik di mobil. Nah pengantin perempuan. Mereka di pendrek yang 30 juta. Ya kalau tuh di betingnya pada mana dan aku maka dahe. Malah ko sate 10. Ini palagi di balan di pendrek ini doi. Tapi kalau undangannya pengantin laki-laki, dek tonga tuh gak ada ikas tasa baru di kalau 50 bisa pun disekali. Kenapa? Kalau pengantin laki-laki kasihan mapendrek doi. Dapat golokan di pesta pada mana beda mundur mana lu boleh. Udangan aku deh mundur nak. Biasa saya makan sate 5 tusuk karena pengantin laki-laki 1 tusuk mah. Jangan terlalu banyak, kasihan. Apalagi kalau sudah mayat sudah ada di rumah, engkau di rumah yang dimulai, ada tahu itu salah ibu-ibu pergi melayat, berapa nak kasih masuk? Dia pakai kertas buku baru dia bungkus 5.000, 2.000, 3.000 dari sekena. Justru kalau mayat sudah di dalam rumah, aku maksimal kita sumbang paling sedikit 100.000 kita isikan itu amplop melayat. Kenapa? Karena justru kalau sudah mayat di sini, keluarganya mau sewa tenda. Tapi saya yakin di sini banyak uang yang masuk kemarin di sini. Pelayatnya tidak ada yang 2.000 budi. Buktinya tendanya tidak mahal tahu. Sound system canggih. Makanya baru malam ini saya minta ya saya live, saya di shooting. Kenapa? Karena subhanallah, memang ya, cukup munafik kelihatannya. Kenapa? Karena yang Mas Solo kemarin yang datang menjenguk orang sakit, ada 2.000 pasti. Mariawan isi 110 insya Allah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus bawa amplop ke rumah sakit diisi 100.000? Nah, sahabat matu makan dokter Bu, habis ki himpusnya bapak. Tapi tidak ada yang bawa amplop, bisa ngambon ji. Apel, anggur, terpaksa meti bini nama kadang dokter, tidak ada yang bawa amplop. Jadi, nah habis ini impusnya, itu mau pisang ngambon na gantungan nih. Makanya Pak, kalau olahraga kita keluar keringat, Pak, rajin-rajin kita ambil. Kalau tuh yang takut, agak siapa tahu tidak garam betul. Pamas itu, masih bisa kau sempat tobat daripada tidak sempat kau tobat. Keluar ke di jalan, nambah ke kaca spion langsung alih. Makanya hati-hati ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah ada yang kedua kata Rasulullah, sebaik-baik kita meninggal, matilah, meninggallah di rumah. Jangan meninggal di rumah sakit. Makanya kalau yang bersangkutan yang di rumah sakit bilang palisuna, tenena tualena, sudah bukan dia itu. Tidak ada itu kalau enak mati, kalau di situ ki kumpul keluarga, tak kalau malam di situ ki istirahat, kumpul sana anak-anak kalau pagi, dan di situ ki meninggal. Pada tuh nasib tanah pak bau nah, koki rumah te kubulata dia nagacok kesi itu mati di bulata. Jangan meninggal di pesawat, jangan meninggal di jalan raya. Makanya Rasulullah anjurkan kita, amalkan ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Amalkan selalu itu, setiap selesai sholat subuh kita amalkan paling sedikit 33 kali dalam setiap hari kita baca. Allah menghindarkan kita dari mati yang tidak baik. Meninggal di rumah tak, kuki bolata mati. Kalau orang yang sudah sakaratul maut sudah ada di dalam rumah, kewajiban orang yang sehat itu ada 2. Yang pertama, pastikan di dalam rumah itu tidak ada gambar porno. Tidak ada di situ gambarnya Lady Gaga. Tidak ada di situ Madonna. Usahakan. Kenapa? Karena malaikat tidak mau masuk. Karena Rasulullah mengatakan, yang datang menjemput ruhnya orang yang mati itu sesuai dengan komunitasnya. Nariku tuh mati, tuh mega malakna mati. Maka yang datang menjemput adalah utusan-utusan Allah, para malaikat. Seandainya ada jarum dijatuhkan dari langit, maka jarum itu tidak akan bisa sampai ke tanah. Begitu banyaknya malaikat yang jemput ruhnya beliau. Maka damanangi ahlan wa syahlan. Dia menjemput dengan penuh kasih sayang. Makanya kalau ada orang sakaratul maut di dalam rumah, dek nama tu memmak boleh, tidak seram perasaan orang yang mati ini orang baik.
Kenapa? Karena yang datang menjemput adalah utusan-utusan Allah, para malaikat, malaikat rahmat. Makanya Pak, jangan ada gambar porno dalam rumah, karena dia tidak mau masuk itu. Saliwa minta tolong. Yang kedua, pastikan di dalam rumah itu tidak ada yang bau busuk. Kita kadang ini nanti orang pengantin baru dihias tempat tidurnya, padahal mau diantar kawin. Sementara orang yang mau meninggal tidak pernah kita bersihkan tempat tidurnya. Ada orang di Maros, luasnya empangnya, banyaknya rumahnya, karena dia kena penyakit gula. Dia bilang istrinya, aku itu diawal di masa mulai mati. Kurang ajarnya. Nah kasih kau anak berapa baru sekalinya mati. Kau suruh bilang kau itu. Kenapa? Karena itu gulanya sudah busuk, sehingga istrinya tidak mau kalau dia mati di kamarnya, di tempatnya bikin anak. Tidak mau. Kau itu diawal di masa mulai mati. Ini waktunya sehat, kena sayang gitu perempuan. Deh, kalau masih gagah-gagah kita lihat pegang mopa doita. Macet, apalagi kalau tanggal tua nih, terima tamu semua yang aja. Kenapa kau itu minta ki, emang terima tuh lagi. Sekalinya tanggal 30 nih, tanggal 1 nih besok, mulai senyum itu. Papi gantengnya. Masih ingat ki dulu Pak waktu taki gombal di Bantimur. Tak pemete lah kena tanggal sedi baju semua. Kalau tanggal tua dia terima tamu sudah jam. Dia kan menyamanya warna. Sisanya tanggal sedi nih pamulan ini cama. Oh, ini perempuan begini Pak, wajib hukumnya diberdua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan di dalam rumah tidak ada yang bau busuk. Lihat tuh jam berapa nih? Sudah 1 jam. Maka datanglah malaikat Israel di pintu rumah ini. Malaikat Israel itu bawa bodyguard 2. Ada yang nanya Ustaz itu malaikat banyak atau sedikit? Kalau dia cuma 1 Ustaz, bagaimana caranya cabut nyawanya orang di Jepang waktu tsunami? Ada juga di Amerika yang meninggal, ada juga di Jakarta meninggal, ada juga di Makassar meninggal. Bagaimana caranya cabut nyawanya kalau memang 1 ji? Perlu kita paham bersama bahwa makhluk yang terbanyak diciptakan Allah itu malaikat. Setiap manusia 2 malaikatnya, ratid, hatid minimal 2. Tapi ada orang 3 malaikatnya, malaikat ratid, malaikat hatid, malaikat rahmah. Orang kalau terlalu banyak bohong, banyak makan haram, tidak ada malaikat rahmanya. Makanya kalau dia naik motor batu kecil diganjal kibannya tak demper repak ulun namagi, dia tidak ada malaikat rahmanya. Orang yang suka banyak bohong itu tidak ada malaikat rahmanya. Wah hebat kampanyenya. Katakan jangan, katakan tidak, tutup telinga. Apa yang asli dijentang di penjara ya orang ada. Ceramahnya Ustadz seluruh Indonesia nanti dengar ini. Mudah-mudahan ada langit itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pohon itu ada malaikatnya. Setiap binatang itu ada malaikatnya. Makanya Rasulullah sampaikan kita, ketika engkau memasak yang bercangkang seperti kepiting, udang, kan Jepang, jangan kau masak mulai dari 0 derajat karena kau dosa sama binatang itu. Aku kurang itu riset nana selabita. Biasa Pak balu bukangin salah, buka tua tapi dia kan riset na. Ibu mado kata yang manas. Kata Rasulullah, masak dulu airnya sampai mendidih. Sudah mendidih airnya baru kasih turun ke pitingnya. Malisa itu magi sebab dia ikhlas dimakan karena tidak tersiksa matinya. Semua itu ada malaikatnya. Malaikatlah makhluk yang terbanyak diciptakan Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj bergantian malaikat, ribuan malaikat, ratusan ribu malaikat bergantian naik ke langit untuk sujud kepada Allah. Yang kedua makhluk yang terbanyak diciptakan Allah, ikan. Dek nagaga na pancaji po ngalatala kami ng maiga, nomor 2 balik. Apa sih hebatnya itu ikan? Apa sih keistimewaannya ikan itu sehingga diberikan kedudukan nomor 2 yang terbanyak diciptakan Allah? Bayangkan Pak, dunia ini saja 80% laut. Kurang lebih ya, mana dosen astronomi di sini? Saya enggak, kurang lebih lah, ya. Daratan ini tidak kurang lebih 20% nih. Dan 376.261 biota laut yang sudah ditemukan manusia, masih banyak yang belum ditemukan. Apa keistimewaannya ikan sehingga dia nomor 2 tercipta terbanyak sesudah malaikat?
Saya buka rahasianya. Itu Pak, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini, mulai dari dia diberi ruh, diberi napas, tidak berhenti bertasbih sampai dia mati. Coba lihat ikan di akuarium Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan mau subhanallah mati. Makanya itu guru Tambok Danle nanjurkan itu setiap rumah ada akuarium. Kita pelihara ikan di situ supaya ada yang bertasbih di rumah kita. Cepat. 2 kali 24 jam dia bertasbih Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada ikan tak di rumah Pak, begini 1 hari Pak, bawa ke rumahku ini malam, tukes 10 juta. Tetapi kata guru tak, kalau kau pelihara akuarium di rumahmu, kasih makan ikannya. Sebab kapan kau tidak kasih makan itu ikan, berubah tasbihnya. Kurang ajar kan? Kurang ajar, kurang ajar. Kasih makan supaya tasbihnya tetap konsisten. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, kenapa ikan yang terbanyak diciptakan Allah? Karena tidak ada makhluk di dunia ini yang diciptakan Allah. Biar sudah mati 1 hari, 1 bulan, 1 tahun mati, 5 tahun mati, belum pernah ada ikan tutup matanya. Pernah kita ikan kering begini? Maga naro kasih bodoh rede-rede minyaknya di pano. Tidak ada ikan boleh bilang, bok kaki bos ini. Kalamangan na belam matanya. Tidak ada ikan yang tutup matanya. Kalau ada punya bapak ikan kering di dunia, di rumah ta, 1 matanya tak tutup, kukeski 20 juta besok pagi. Dan tidak ada makhluk di dunia ini yang halal bangkainya. Ikan itu Pak tidak perlu dipotong seperti kambing. Saya tidak bisa berpikir Pak, kalau itu ikan nanti dipotong baru bisa dimasak. Ya kumelok imandre kambing-kambing na bali mairo. Baru satu si gopo na libeneta. Bilang suaminya, tegan itu kambing-kambing. Tunggu dulu Pak, baru baca bismillah. Bismillah. Nagiritas si kajo rumah mairo mana pilih mandre. Tidak ada makhluk di dunia ini yang halal bangkainya, tidak perlu baca bismillah. Biar bangkainya halal dimakan, kecuali binatang laut. Itulah kenapa ikan nomor 2 terbanyak diciptakan Allah sesudah malaikat. Saya minum dulu adik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada sakaratul maut di dalam, sudah ada orang yang madan di dalam, masuklah malaikat bersama 2 bodyguardnya. Malaikat Israel bilang, saya tambah dulu sedikit. Saya tidak mau tahu Ustaz, saya tidak mau malaikat itu banyak, 1 ji. Tidak mau banyak, 1 mau. Tidak apa-apa. Ketika Rasulullah diisurat mi'rajkan, malaikat Jibril mewujudkan dirinya dengan bentuk yang asli. Walaqad ra'ahu naslatal ukhra inda sidratil muntaha. Begitu Rasulullah melihat wujud aslinya Jibril, apa ucapan Rasulullah? Seandainya 1 lembar sayapnya Jibril, dari sekian ribu sayapnya Jibril, dibentangkan di atas dunia, maka tertutuplah dunia ini dari panas matahari. Maka dulu pulang malaikat. Saya tidak mau tahu malaikat Israel pencabut nyawa itu 1 Ustaz, tidak mau banyak, tidak apa-apa. Malaikat Israel itu super power. Sama kedudukannya kepala PLN Sulawesi Selatan. Kalau dia mau bunuh Maros, jauh ke Maros. Pak Beri, kami dapat mati mana ke Madu. Mati mana ke Pangke. Baru mati semua. Nggak usah lihat sana. Dia super power. Begitu datang malaikat Israel, dia perintahkan algojonya yang pertama. Tamak no. Papangujun itu elo mati. Berikan 2 keistimewaan kepadanya. Jadi ada 2 tandanya itu Pak. Kalau kita mau tahu bahwa ini almarhum ini, tidak sampai besok pagi. Kalau malam muncul 2 tanda itu berarti dia nana rapi ele. Yang ku ele na muncul dia nana rapi weni. Apa itu? Kata malaikat Israel. Pakata aja nih pak kitana, namu pakatanya tu parang kalingan. Kalau ada orang sakaratul maut, nah sembarang mina dengar. Siapa yang panggil Kak? Kita nggak dengar apa-apa. Itu tandanya dia nana rapi banyak. Yang kedua kata Rasulullah, 50 rumah dari orang yang mau meninggal itu ada yang cerita jeleknya, dia dengar siapa yang cerita jeleknya.
50 rumah di zaman Rasulullah 1 kilo baru ada rumah. Berarti kalau yang meninggal itu di sini sampai di Sudia nggak dengar orang kalau ada cerita jeleknya. Makanya Pak, kalau ada tetangga tak mau meninggal, kunci mulutnya. Biar sudah kisi bombe, biar banyak utangnya, jangan cerita jeleknya. Kenapa? Sebentar sudah dikubur, rumah itu udah datangi duluan. Kenapa? Sebab lebih baik kalau ada orang yang menceritakan kejelekannya orang mati, maka dia menghukum orang itu sebelum Allah menghukumnya. Yang tidak boleh dicerita jeleknya orang, Pak. Mosi sebujana, se di bidecena, ya to naruh decena tuh di pakuli-kuli di bawah. Dek dawet di bawah jangan tahu. Kenapa? Karena tajam pendengarannya. Yang kedua, pakai tajam di pakitanna, tajam penglihatannya. Kalau sudah tajam penglihatannya, biasa kita baca Yasin di kepalanya, tiba-tiba dia ngomong, siapa dekatmu duduk pakai baju putih tinggi. Jadi dekat itu, dia natuna rapi baca. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la tamutul mu'minu man kana fil jannah wa la tamutul kafiruna man kana fin nar. Tidak meninggal orang beriman, kata Rasulullah, sebelum dia melihat tempatnya di surga. Dan tidak meninggal orang kafir, kata Nabi, sebelum dia melihat tempatnya di neraka. Surga saja mampu dia lihat, apalagi yang ada di sekitarnya. Kalau orang sudah mau meninggal, gaib itu sudah bukan lagi tirai bagi dia, sudah dia lihat semua. Lalu malaikat Israel memerintahkan bodyguardnya yang kedua, cabutlah ruhnya dari ujung kakinya sampai lututnya. Jadi kalau kita lihat orang mati itu Pak, yang pertama kita periksa ujung kakinya, itu yang paling duluan dingin itu. Kalau ada orang mati, nah kakinya masih berdiri seperti ini, jangan lalu kiku mandikan ki. Kode panaman lempu apa kue dina, ajak lalu mucemik. Sebab mati menurut ilmu kedokteran tidak sama dengan mati menurut Islam. Mati menurut ilmu kedokteran tidak berdenyutnya jantung dan tidak berfungsinya otak. Tetapi mati menurut Islam 7 syaratnya. 7 syaratnya. Kalau belum muncul 7 tanda kematiannya namun cemeng, padoraka. Banyak di kejadian Pak, ada orang sudah dikubur 1 minggu hidup kembali. Anak muridnya ibu saya di Maros, hari Sabtu dikubur, malam mimpi neneknya. Karena dia pernah mati kok, loka dikait kubur nah. Begitu digali kuburnya, sempat minum air aqua 1 botol. Orang yang sudah mati 1 malam di dalam kubur. Kenapa? Kalau belum mati sudah dikuburkan. Karena banyak tong ini ustadz yang bilang tidak boleh disimpang orang mati lama-lama. Ya, ada itu ustadz sudah kembali itu. Dia bilang tidak boleh disimpang orang mati lama-lama. Kenapa? Rasulullah mengatakan isra' bi janasati, percepat jenazahmu. Itu hadis tidak salah, benar itu hadis. Yang salah yang membaca penafsirannya. Memang Rasulullah mengatakan isra' bi janazati. Kalau sudah jenazah Pak, haram disimpan. Tapi kalau masih mayat, silakan. Karena tidak ada hadis yang mengatakan isra' bi mayyiti. Yang ada isra' bi janazati. Apa itu jenazah? Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, itu namanya jenazah. Tapi kalau belum dimandikan, belum dikafani, statusnya masih mayat. Abu Bakar As-Siddiq saja 2 hari 2 malam kok disimpang mau dikubur. Dia lihat Nabi. Kenapa? Orang berdebat siapa yang ganti beliau khalifah berikutnya. Karena ada 2 sebab mayat harus disimpang. Yang pertama, leponin renah. Kung kamu pengen renang, mau selesai. Makanya anaknya harus berdiri. Saya anak tertua yang ambil alih tugasnya orang tuaku. Siapapun yang merasa pernah orang tua saya berhutang sama bapak, saya yang bayar hutangnya. Tapi kata Allah, iza tadayyantum bid-daini faktubuh. Kalau ada orang datang menagih hutang orang tuamu, harus ada hitam di atas putih. Kalau tidak ada, tidak usah kau bayar. Arti manajemennya Islam sudah ada. Kalau kau terjadi transaksi kata Allah, tulis di atas kwitansi kata Allah. Faktubuh, tulis. Itu penyebabnya. Yang kedua, sudah dia bagi hartanya. Jangan sampai sudah dikuburkan nanti anaknya di belakang bertengkar. Saya itu punya mobil, punya jagur, saya paling tua. Merasa itu sama tuamu. Dibagi baik. Makanya kita kalau sudah umur 65 ke atas, Pak, is'alni issenyaleta. Bagi-bagi memang itu harta sebelum bertengkar anak kalau mati ki. Nah kalau ada bisa manata dimakan dia juga itu. Saya saja Pak masih muda seperti ini, ya. Saya sudah bagi, Reski, kau perempuan satu-satunya, ini rumah kau punya. Batur, karena kau laki-laki, itu tanah di Maros kau punya. Dibagi memang.
Jangan sampai kita meninggal nanti anak kita bertengkar di belakang. Kalau ada keluarganya mau ditunggu, jangan dulu dimandi, jangan dulu dikafani, tunggu sampai datang. Kenapa? Kalau statusnya masih mayat, tidak apa-apa disimpan. Tapi kalau sudah dimandikan, dikafani, disolati, haram memang hukumnya disimpan. Isra bi janazati, percepat jenazahmu. Tapi ada juga orang salah paham, dikiranya dipercepat itu dibalap itu motor. Woi, na balap motorna. Ngor semua ambil jalanan. Sasaparudin 2 kali, 3 kali mereka dapatkan datuk bendera. Karena saya dekat lagi kan tinggal. Pinggir kotak. Saya kan pakai helm Pak. Makanya malas naik motor. Pas tuh, dia enggak tahu bahwa saya sebentar yang taksia di situ. Ustaz kan sampai taksian nih. Bukan dibalap itu motor, maksudnya dipercepat, jangan lagi ditunda. Ini kok balap? Pernah satu ketika Rasulullah berdiri di tengah jalan, tiba-tiba lewat mayat, ugal-ugalan mayatnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, haza zarra. Ya Rasulullah, orang yang meninggal itu orang tidak baik. Dia lihat Nabi. Kalau Rasulullah mengatakan, fahuwa syarran, betul dia orang tidak baik. Boleh jadi orang yang kau antar ke kuburan itu orang soleha, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi dia masuk neraka gara-gara pengantarnya. Bukan main Pak, kalau dari sini diantar ke Laikan, sepanjang jalan orang melaknat. Wih, kenapa ini orang mati dan bajingan yang mati ini? Ya, saya pengantarnya kurang ajar mengasih. Makanya saya kalau di Laikan di Sudiang itu Pak, kalau ada tetanggaku mau mati, ku seleksi yang antar orang mati. Yang ada tatonya minggir kalau dulu. Ada pakai motor, kuliah dulu kandal koknya, Honda Racing. Jangan sampai orang tersinggung di jalan, lalu yang dia laknat orang mati tak. Tapi boleh jadi mungkin ini orang mati bajingan sih, banyak dosanya. Tapi karena yang ngantar semua ulama, kiai, orang baik, ya sopan di jalan. Begitu mau belok, tabe, buka belok Pak, langsung dia bilang orang di jalan, pasti ulama di atas ini, padahal parampok ini mati. Pasti orang baik ini di atas. Lihat saya pengantarnya baiknya semua. Boleh jadi gara-gara pengantarnya dia masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan 40 orang yang mengatakan kau baik, maka baiklah kau. Tapi 40 orang juga yang mengatakan kau tidak baik, maka rusaklah kau. Maka itu Pak, percepat itu bukan balap. Jalan, bertasbih di jalan, zikir di jalan. Kita ibu-ibu yang di PT-PT bacakan Fatihah, sedekah terus almarhum ini sepanjang jalan sampai ke Laikan. Itu namanya mengantar orang mati dengan baik. Ya. Kemudian dari lututnya cabutlah ruhnya ke pusatnya. Kentara itu tandanya di pusat. Kalau ada orang mati dia pada mesuk pocina, pada waktu nak mesuk di bawah endok nak, dia pada nama belum sampai inkubasinya kata ibu kedokteran. Pasti keluar itu pusatnya. Ada baru-baru ini dekat rumahku, sudah meninggal, belum muncul tandanya tapi berdebat keluarganya. Dia bilang, mati nih itu sudah bernyawa nih. Masa ada orang mati keluar terus keringatnya? Tapi tidak mau dengar, ya antar nih. Pas sampai di Baru, pas sampai di apa namanya, di Maros, bangun itu orang mati, lupa mana dong untuk mati. Ada pernah makan tapi nggak pernah mati. Jadi tandanya itu di situ dilihat. Apa dia sudah mati atau tidak, dilihat dari situ. Lalu cabutlah ruhnya dari pusatnya ke dadanya. Kalau sudah di dada itu, si getah-getah nih yawan. Silat dari getah. Di sini Pak, kalau kita ngaji-ngaji dekatnya kecilkan di suarata. Kenapa? Proses terakhir di sini kalau sudah di dada. Allah tidak lihat awalnya manusia, Allah lihat pertengahannya manusia. Agar nari kita pengatala capat tuon atau nari kuna capuri deceng, insya Allah. Banyak kemarin orang alim mati dalam keadaan tidak baik. Banyak juga kemarin orang pemabuk, koruptor. Banyak kemarin orang mangure mati dalam keadaan baik. Jadi bukan Allah lihat awalnya tengahnya, capat nari kita pengatala Ta'ala. Tetapi 1000 parampo, 1000 painut tua, upuk na kung kasi di maupun. Si sebu ustaz, si sebu ulama, 1000 orang alim, upuk na kung kasi di Cinaka. Pilih mo, kira lang ng pantambay. Mau ko ikut jadi perampok? Sini hidayah Pak. Kalau sudah di dada ini ruh, subhanallah. Kita nunggu. Makanya kalau ada orang sudah begini napasnya Pak,
na mesu we matanna liset surugai dela langsung ke surga ini orang. Makanya Rasulullah matandre cai na po Allah Ta'ala di matandre di bambasi. Ketika sudah di dada ruhnya, tidak ada orang sakit pak ingat amalnya, bohong. Kalau kita sakit sudah dihimpus, apalagi sudah diponis oleh dokter, pasti yang teringat di hati tak dosata. Kalau ada orang mau mati pak, masih ingat dosanya, surga itu. Kenapa? Dia sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya. Dalam riwayat dijelaskan oleh Nabi, pernah satu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Dia merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Lalu Jibril berkata, Allah memberi salam kepada Abu Muhammad. Allah berfirman kepadaku, siapapun umatmu Muhammad yang bertaubat kepada Allah 1 bulan sebelum mati, maka demi Zat yang mengutus saya, Allah menghapuskan seluruh dosanya dan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana ia suka. Kata Nabi, terima kasih Jibril, bagus itu ku dengar. Tapi ingatlah Jibril, umatku itu hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Kembalilah sama Allah, mohon kemudahan. Terlalu lama ya Allah kalau 1 bulan. Lokasi Jibril. Begitu Jibril datang kembali, Allah memberi salam kepada Muhammad. Allah berfirman kepadaku, siapapun umatnya Muhammad yang bertaubat kepada Allah 1 jam sebelum mati, maka demi Zat yang mengutus saya, Allah akan mengampuni dosanya dan menghapuskan tanpa menyisakan sedikit pun, dan akan memasukkan ke dalam surga dari pintu mana ia suka. Apa mula demi cawa Nabi? Terima kasih Jibril, tapi itu umatku Jibril, pelupa. Umatku itu pelupa Jibril. Ya koin ren atau denger ramu, tapi koin ren ngelupain. Kalau datang itu ada keperluannya sama orang, ngelesnya bukan main. Ini mandi tunde, Andre melewati sekolah dengan sebentar. Si senalo kaki sing, iyo macai. Assalamualaikum. Semua indra kuta, mana nanti kok? Bahayanya. Makanya itu kata Allah, apabila terjadi transaksi tulis, mau surat-surat yang itu kutansi. Mas surat-surat tewata kale, mas surat-surat warampara. Tanggal berapa kita pinjamkan? Tanggal berapa dikembalikan kak? Tanggal 30 deh bulan 2. Sudah sampai tanggal 30 bulan 2, belum pindah kasih kembali, sudah boleh kena dam. Dan dia bunga sendiri, dam, denda. Karena dia mengingkari janji. Yang namanya bunga itu perjanjian awal. 1 juta, tapi 1.200.000 bulan depan. Itu yang bunga. Tetapi kalau dia bikin kwitansi tanggal 30 kembali, bulan 2, nah sampai tanggal itu tidak dikembalikan, boleh kita dam itu saudara, biar saudara kandung. Tapi kalau 100.000 kita pinjam saudara, jangan mau pakai nota, sekek dulu betul tahu. Kalau misalnya 1 juta. Tuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menghadapi apa yang diujikan Allah kepada kita yang dengan benar. Saya bisa rehat sebentar Pak Dik? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana tadi itu? Ya di dada. Diwedengi pong Allah Ta'ala paling ngerah. Bukan sampai di situ tadi Pak. Kata malaikat Israel, kata Rasulullah, mas terlalu lama Jibril. Kalau 1 minggu, umatku itu pelupa. Kembalilah sama Allah, mohon kemudahan. Jibril kembali, tidak lama kemudian datang. Allah memberi salam kepada Muhammad. Maka dia bilang Allah Ta'ala, nigi umatmu, natobagat dosana, sieso. 1 hari sebelum dia mati. Maka demi Zat yang mengutus saya, Allah stipek dosanya dan memasukkan ke surga dari pintu mana ia suka. Bicara dia minta kaitan di sini. Terima kasih Jibril. Umatku itu Jibril, kau tahu itu terlalu sibuk. Sholat duhurnya jam 3, sholat asarnya 5:30, sholat subuhnya jam 6 pagi. Sibuk itu umatku Jibril. Tolonglah sama Allah, belok ke keringanan. Lisu Jibril. Tidak lama kemudian balik. Allah memberi salam kepada Muhammad. Allah berfirman kepadaku, siapapun umatmu Muhammad, ketika kakinya tidak bisa lagi digerakkan,
Tangannya tidak bisa lagi digerakkan, matanya sudah tidak bisa berkedip. Dia non lemak bicara, dia non lemak teh. Kenapa? Dicabut ruhnya lewat punggungnya. Halidina fiha abadan, kata Allah. Orang yang dicabut ruhnya lewat punggungnya kekal di neraka. Yang kedua, ada orang yang dicabut ruhnya lewat mulutnya. Kata Nabi, orang yang dicabut ruhnya lewat mulutnya, seandainya seluruh air di dunia dituangkan di mulutnya waktu dicabut ruhnya, maka tidak akan pernah berhenti dahaganya. Repak keruk-keruk, nah bibirnya itu seperti pecah-pecah. Matanya tidak menghadap naik itu kalau dicabut lewat mulutnya. Mangulung tahu. Kenapa ruhnya dilihat keluar lewat mulut? Tidak naik matanya. Naudzubillah. Siapa yang dicabut ruhnya lewat mulutnya? Orang-orang muslim. Muslim ini derajat paling rendah ini. Di bawahnya muslim kafir. Apa itu muslim? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya Allah, Rasulnya, hari kemudian kitabnya, percaya kepada kadar baik dan kadar buruknya, tetapi elok isi mas sumpajan apa mas sumpajan. Ia pasti nama sumpajan ko jumai. Ia pasti mas sumpajan dari kumelo malepet tawe. Kalau lagi sakit, saya waktu di Yuknama di Wahidin, ada di sampingku orang kena cuci darah sudah, ginjal. Setiap ada yang datang siarai, teri. Ilo doa dari pengalat Ta'ala, doa dari pengalat Ta'ala, barang siapa muka kasih ilo nama sumpajan. Erok di mati, apa yang sumpajan? Inilah orang muslim ini. Kulika halu, kata Allah, keluh kesahnya tinggi. Kalau diuji dia berkeluh kesah, tapi kalau diberikan kenikmatan dia lupa sama Allah. Ini muslim ini, di atasnya muslim, mukmin. Di atasnya mukmin, muhsin. Di atasnya muhsin, mukhlis. Yang paling tertinggi, muttaqin. Makanya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekal-bekallah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal kembali kepadaku dengan ketakwaan. Takwa itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dicabut lewat mulutnya. Mengorok itu. Alhamdulillah. Tapi biar ulama, biar kiai, biar wali, ketika dicabut ruhnya pasti ngorok. Kalau 2 penyakitnya, stroke dengan gula. Bukan dosanya yang kasih ngorok dia, penyakitnya. Jadi kalau ada orang ulama meninggal ngorok, perlu ulama aja ngorok, tidak. Dia tuh ada penyakit stroke-nya enggak, atau jantungnya enggak, atau penyakit gulanya, pasti ngorok. Tapi yang kasih ngorok bukan dosanya, tapi mata tetap lari ke atas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicabut ruh kita di tempatnya seharusnya keluar. Di mana itu Pak? Di ubung-ubung. Makanya lari naik mata. Malaikat Israel bentangkan sayapnya di atas. La tahsyan, la tahaf. Jangan kau takut lagi, jangan kau ragu. Ini tempatmu. Dia naik matanya, dia lihat. La tamutul mu'minu man kana fil jannah. Tidak meninggal orang mukmin sebelum dia melihat tempatnya di surga. La tamutul mu'minu man kana mi'rajun wa Jibril. Tidak meninggal orang mukmin sebelum dia melihat tangga yang kupergunakan bersama malaikat Jibril menerima perintah salat 5 waktu. Keindahannya tangga itu, kata Rasulullah, tidak bisa diukir dengan kata-kata, sehingga banyak orang meninggal Pak, keluar air maninya masih Pak isinya. Naik matanya, malaikat Jibril mengatakan, la tahsyan, ini tempatnya. Dia lihat tempatnya di surga. Kata Nabi, jalanan di surga terbuat dari serbuk emas, aspalnya kita. Tehelnya rumata terbuat dari berlian. Temboknya rumata ya'yut hamara. Tiangnya rumata, pagarnya rumata, emas murni. 27 bidadari akan jadi dayang-dayang dalam rumata. 10 pitu lapi, kain sutrana bidadari surga. Tak bayar mopi putih nabitina. Alangkah cantiknya. Dan tidak sama semua mukanya Pak. Subhanallah. Bagaimana kita tidak senyum? Diperlihatkan Allah keindahan yang begitu indah. Lalu dicabut ruhnya lewat ubung-ubungnya. Makanya kalau ada orang meninggal, lembek kepalanya, tidak usah takut. Tidak lama gitu Pak. Kenapa lembek kepalanya? Anak bayi waktu lahir dari perut ibunya, lembek kepalanya. Kenapa lembek kepalanya? Yuladu alal fitrah. Lahir tidak bawa dosa, makanya lembek kepalanya anak bayi. Tapi kalau pintar mina tendang mamanya, nak kencing mamanya, mulai bikin kencang, keras kepalanya. Kalau ada orang meninggal, dicabut ruhnya, lembek kepalanya, naik matanya, tersenyum. Kenapa tersenyum? Dia melihat keindahan surga. Tercabut, lalu ikutlah kalimat Allah. Irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan dengarkan volume kedua berikutnya. Ini masih panjang perjalanan bagaimana naik dan seterusnya, bagaimana beristinja yang baik. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Jangan lupa beli kasetnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhkan saya menjadi besar, lebatkan buahku agar dimakan oleh umatmu yang beriman di hadapan. Makanya itu Pak, kalau ada pohon mangga ditanam sudah 3 tahun, 5 tahun ditanam tidak pernah keluar buahnya, Megawati itu korupsi kapas di mulata. Terlalu banyak pengen membalok dengan mata ini. Dia tidak rela dimakan itu. Binatang-binatang yang selalu mendengarkan suaranya semuanya menangis, menjerit. Ia itu nama kena nabita. Bendeng misa itu nasa nabita. Faedahnya, amalnya, nilainya azan di masjid. Maka pasti kalian akan berebut dan bertengkar memperebutkan itu azan itu. Magi nasabat dari kung kata makban di masjid. Semua makhluk yang mendengarkan bermohon kepada Allah, Allahumma gfir lahu. Puang ada pengen kasih rutu makbangi. Saya ingat dulu Pak, tahun 70-an 80-an Pak, waktu masih kurang masjid di Makassar Pak. Setiap kita lewat masjid ada orang azan, menyambat yang kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda yang azan. Enaknya suara. Sekarang Pak, banyak masjid, setiap ada orang yang azan. Bagaimana suaranya azan Pak? Anyawat Pak, anyawat Pak. Ilok tinala ritna. Hayya ala sholat. Kenapa? Kebanyakan orang yang azan di masjid sekarang sudah lato, sudah nenek-nenek. Remaja masjidnya di mana? Remajanya di mana? Di pos ronda, domi, yoker, kiu-kiu. Naudzubillah. Berat. Bukan main Pak. Binatang-binatang yang mendengarkan suara beliau, sering mendengarkan suara beliau, menangis. Makanya itu afdal kalau kita pulang sholat subuh kita buka Quran mengaji. Tidak usah dikasih besar suaranya Pak. Atau tuh tahu kondisi masuk banyak subuh. Kau terlalu mau bola mengaji. Kau kasih bola lalu kalau pusat kan. Walakad arsalnamu. Babela si lo. Apa bisa? Kasih wa innal ladzina iya. Kita akan dengarkan volume kedua berikutnya. Ini masih panjang perjalanan bagaimana naik dan seterusnya, bagaimana beristinja yang baik. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Jangan lupa beli kasetnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.